Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran tentang simetri lipat dan simetri putar. Sebelum belajar, silahkan teman-teman berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Hari ini kita akan mengulang tema 7 subtema 2 tentang simetri lipat dan simetri putar. Nah, teman-teman, teknologi komunikasi terus mengalami perkembangan ya. Bentuk alat komunikasi juga semakin berubah. Kita saksikan di sini mulai dari bentuknya yang besar dan berat tentunya sampai ke bentuk yang sederhana dan ringan. Nah, kini ponsel memiliki bentuk seperti bangun datar yang semakin mudah untuk digunakan dan dibawa. Ponsel ini berbentuk persegi panjang. Ponsel ada yang dapat dilipat menjadi dua bagian sama besar. Nah, ponsel ini kita sebut memiliki simetri lipat. Simetri lipat itu apa ya? Nah, simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada bangun datar, sehingga lipatan tersebut membagi dua sama besar. Dan apabila dilipat, bagian yang satu menutupi bagian yang lainnya. Kita lihat sebuah persegi, kita lipat bagian tengahnya seperti ini sehingga membentuk persegi panjang. Dan saat kita buka kembali, terdapat bekas lipatannya ya di tengah. Lalu persegi tersebut kita ulang, kita lipat kembali ke bawah, sehingga membentuk persegi panjang yang seperti ini. Saat kita buka, kita lihat ada bekas lipatannya yang memanjang di tengah. Pada persegi yang sama, kita coba kembali, kita lipat, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dan saat kita buka, terdapat bekas lipatannya yang berbentuk garis diagonal yang memanjang dari ujung ke ujung. Persegi tersebut kita coba lipat kembali, membentuk segitiga di arah yang berbeda. Dan saat dibuka, terdapat bekas lipatannya diagonal yang arah berbeda. Jika kita saksikan di sini, persegi tersebut memiliki bekas lipatan. Ada 4 bekas lipatan. Bekas lipatan ini kita sebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar yang sama besar dan saling menutupi. Nah, kita lihat di persegi panjang. Di sini dia dapat dilipat bagian atas ya menjadi dua bagian. Nah, kemudian dapat lagi kita melipatnya menjadi persegi panjang yang kecil. Tapi di bagian bawah saat kita lipat dengan garis diagonal membentuk segitiga, dia tidak dapat menutupi bagian yang lainnya. Nah, apakah ini simetri lipat? Tentu bukan ya, karena tidak saling menutupi. Maka bukan simetri lipat. Nah, kita lihat di bangun datar yang lain. Di sini ada segitiga sama kaki, memiliki satu simetri lipat pada bagian tengahnya. Kemudian ada segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat karena dapat kita lipat menjadi 3 bentuk yang berbeda. Sedangkan segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Segitiga siku-siku sama kaki memiliki 2 simetri lipat. Dan seterusnya pada bangun datar yang lain. Teman-teman dapat mencobanya sendiri di rumah. Nah, kemudian ada simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada bangun datar dengan beberapa ketentuan. Yang pertama,
Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Nah, cara menentukan simetri putar, kita harus menggambar bangun datar, lalu mengguntingnya dengan rapi. Berikutnya, jiplak bangun datar pada buku atau kertas sebagai bingkainya. Kemudian, tentukan titik pusatnya, yaitu titik tengah bangun datar. Lalu, letakkan bangun datar yang telah kita gunting tadi di atas bingkainya. Lalu, putar pada titik pusatnya. Amatilah, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi bingkai yang dibuat dengan tepat? Lalu hitung berapa kali bangun datar menempati bingkainya apabila diputar sebanyak satu kali. Kita lihat ada segitiga sama sisi di sini ya. Kondisi awal huruf A ada di bawah bagian kiri. Saat kita putar sepertiga putaran berlawanan arah dengan jarum jam, maka huruf A bergeser ke bawah bagian kanan. Kemudian saat kita putar kembali, maka huruf A-nya ada di bagian atas. Kemudian saat kita putar lagi, maka huruf A kembali ke kondisi awal. Dari 3 kali kita memutarnya, dia dapat menempati posisi dengan pola yang sama, meskipun huruf A-nya tadi berbeda-beda letaknya. Maka, segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri putar, karena dapat 3 kali menempati pola yang sama dengan pola awal. Untuk persegi, kita lihat di sini ada persegi. Huruf A awalnya ada di kiri bagian bawah. Saat kita putar seperempat putaran, maka huruf A berada di atas bagian kiri. Tentu berada di pola yang sama. Lalu kita putar kembali seperempat putaran lagi, sehingga huruf A bergeser ke sebelah kanan. Sudah 2 kali memiliki pola yang sama ya. Lalu kita putar lagi. Huruf A kemudian berada di bawah sebelah kanan. Maka 3 kali pola ini terbentuk. Kemudian kita putar lagi sampai A kembali ke posisi semula. Maka terdapat 4 kali pola yang sama dalam satu putaran. Maka persegi ini memiliki 4 simetri putar. Nah, jika saat dicoba satu kali putaran sampai ke posisi semula, ternyata hanya mendapat satu pola yang sama, maka bangun tersebut tidak memiliki simetri putar. Ini terjadi misalnya pada segitiga sembarang. Saat kita putar, hanya menempati posisi semulanya hanya satu kali di akhir saja. Maka kita sebut segitiga sembarang tidak memiliki simetri putar. Nah, silakan nanti teman-teman mencoba kembali di bangun datar yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.